Halo tamu-tamu yang terbaik, terima kasih banyak sudah kembali berkunjung ke channel Om Bonono Komputer. Kali ini kita ada kasus laptop Acer. Ini masalahnya, kalau masuk BIOS ada passwordnya, tapi si pemiliknya sudah lupa password. Jadi kalau kita isi passwordnya selalu invalid atau salah. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini solusi terakhirnya memang cuma kita install ulang program BIOSnya supaya dia kembali ke default. Ini saya sudah bongkar. Proses pembongkaran cukup lama, saya potong saja videonya. Kita bersihkan dulu sedikit supaya motherboardnya bersih. Untuk program ulang BIOSnya kita angkat komponen yang persis ada di samping baterai CMOS. Kita cabut dulu komponen-komponen yang ada di motherboard seperti heatsinknya, supaya ketika di blower prosesornya tidak kepanasan. Heatsinknya sudah diangkat. Ya, mohon maaf ini cahayanya kadang gelap kadang terang karena kali ini saya menggunakan HP. Kamera DSLR sedang jalan-jalan. Nah, ini dia motherboardnya. Baterai CMOS-nya itu saya sudah cabut, dan ini dia yang saya maksud. Saya tidak ada bantu pegang ini, jadi ya pegang sendiri sudah. Saya akan kasih tunjuk mana BIOSnya yang akan diprogram ulang. Itu yang ini dia yang harus dicabut untuk diprogram ulang. Persis ada di samping baterai CMOS, tapi tempatnya beda-beda untuk setiap laptop. Oke. Ini kita langsung buka saja aplikasi untuk program ulang. Untuk komponennya tadi saya sudah cabut karena cukup lama, jadi saya tidak videokan lagi. Sekarang kita identifikasi dulu. Klik Smart Identity. Secara otomatis nanti kita langsung menuju ke file BIOS yang baru. Dan sekarang sedang proses untuk menghapus program BIOS yang lama yang ada passwordnya itu, supaya dia hilang dan diganti dengan program BIOS yang baru. Ini aplikasi namanya RT809. Nah, sekarang proses
untuk menginstal program BIOS yang baru. Untuk program BIOSnya ini saya pakai yang sesuai dengan kapasitasnya 8 mega, jadi tidak boleh lebih apalagi kurang, dan harus sesuai dengan BIOS dari laptopnya. Ini prosesnya sudah selesai untuk install ulang. Sekarang tinggal kita cabut saja BIOSnya, dan kita coba pasang kembali ke laptopnya. Ini saya angkat dulu komponennya di program tadi. Angkatnya pakai pinset supaya jangan tersalah angkat. Sekarang kita pasang kembali, kita taruh flux dulu ya, lalu nanti kita akan blower supaya komponennya menempel dengan bagus. Sekedar informasi bahwa memberi password pada BIOS itu cukup berbahaya apabila kita lupa dengan passwordnya, karena ketika kita sudah lupa dengan passwordnya, ketika kita mau install ulang tidak akan bisa, karena kita harus setting bootable-nya itu di BIOS-nya ini. Tapi karena ada passwordnya kita tidak bisa masuk BIOS. Akhirnya kita tidak bisa membuat flash disk atau CD-ROM untuk instalasinya itu menjadi priority. Makanya ini sangat berbahaya. Sebaiknya kalau mau password Windows-nya saja, karena di sisi lain untuk biaya service antara bobol password Windows dan BIOS juga lebih mahal BIOS ya, karena ilmunya lebih tinggi sedikit daripada membobol password BIOS password Windows. Kalau password Windows tanpa angkat komponen seperti ini juga kita bisa bobol, tapi kalau untuk BIOSnya dia tidak bisa. Dia di beberapa laptop lain angkat pasang baterai CMOS saja bisa sembuh sakitnya, bisa kembali ke passwordnya bisa hilang. Tapi tidak semua laptop seperti itu, dan kebanyakannya tidak seperti itu. Jarang sekali laptop yang hanya baterai CMOS saja. Nah, sekarang kita pasang kembali motherboardnya di casing laptop untuk nanti kita coba untuk hidupkan laptop, apakah passwordnya masih ada atau sudah hilang. Ya, 99% cara ini sangat ampuh, kecuali BIOS baru yang kita install tadi itu tidak sesuai dengan motherboardnya. Ini saya sedang coba dan sudah jadi, dan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman. Sepertinya ini kabel keyboardnya sebelum pasang. Nah, ini keyboardnya ini memang ada error, kadang jadi kadang tidak jadi.
Saya sudah selesai pasang, dan sekarang saya akan tunjukkan apakah sudah solvet atau belum. Ya, nah ini dia, ternyata password BIOSnya sudah hilang. Ketika kita masuk ke BIOSnya, dia langsung terbuka program BIOSnya, jadi tidak ada password lagi. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Danke.